Halo teman-teman semuanya, nama saya Novita Paskaryanti dengan NIM 3243121078. Nah, di sini saya mau menjelaskan isi dari critical book report saya dengan mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah. Nah, dalam CBR saya mengambil buku Tren dan Aplikasi Strategi dan Inovasi dalam Pembelajaran. Buku ini membahas secara komprehensif tentang pentingnya strategi dan inovasi pendidikan di era revolusi industri 4.0. Buku ini menekankan bahwa proses pembelajaran tidak lagi cukup hanya berfokus pada penyampaian materi, melainkan harus mampu membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta literasi digital. Nah, pembahasan dalam buku ini mencakup inovasi metode dan kurikulum, pendidikan kewarganegaraan kritis, pembelajaran ilmu sosial berbasis digital, serta persiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja melalui magang, tutor sebaya, dan blended learning. Bahkan buku ini juga menyajikan panduan teknis penggunaan multimedia dalam pembelajaran digital sehingga mampu menghubungkan konsep dengan praktik nyata. Nah, selanjutnya itu ada keunggulan buku. Keunggulan utama buku ini itu terletak pada struktur pembahasan yang runtut dari konsep dasar hingga penerapan praktis, sehingga pembaca itu dapat melihat kesinambungan gagasan secara utuh. Selain itu, topik-topik yang diangkat ini tuh sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini seperti learning, problem-based learning, dan juga self-determined learning. Buku ini juga memadukan teori dan praktik sehingga sangat bermanfaat dan tidak hanya bagi mahasiswa tapi juga bagi guru dan juga praktisi pendidikan. Namun buku ini tuh juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu transisi antar bab belum sepenuhnya mulus, sehingga kadang pembaca harus menafsirkan sendiri benang merahnya. Selain itu, meskipun pada masanya tergolong mutakhir, isi buku kini mulai tertinggal karena belum membahas isu-isu baru seperti artificial intelligence, learning analytics, augmented reality atau virtual reality, dan metaverse dalam pendidikan. Beberapa contoh aplikasi yang digunakan seperti Macromedia Flash juga sudah jarang dipakai. Nah, dari sisi implikasi, buku ini itu memperkuat teori konstruktivisme dan student-centered learning dengan penekanan pada inovasi, literasi digital, serta pedagogi kritis. Buku ini juga selaras dengan arah pembangunan pendidikan Indonesia, terutama kebijakan Merdeka Belajar, digitalisasi sekolah, penguatan profil pelajar Pancasila, dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, bagi mahasiswa, isi buku ini mendorong sikap kritis dan reflektif sehingga mereka itu bukan hanya menjadi penerima ilmu, tapi juga agen perubahan dan inovator pembelajaran yang mampu menjawab tantangan global. Nah, secara keseluruhan, buku ini tuh merupakan referensi penting untuk memahami strategi dan inovasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Keunggulannya menjadikan buku ini tuh layak dijadikan bahan kajian meski tetap membutuhkan pembaruan agar sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Nah, saran yang dapat diberikan adalah perlunya penambahan pembahasan mengenai teknologi terbaru dalam pendidikan, serta penggunaan contoh aplikasi yang lebih relevan dengan perkembangan saat ini. Bagi mahasiswa, buku ini tuh sebaiknya bukan hanya dijadikan bacaan, tapi juga inspirasi untuk menciptakan inovasi pembelajaran yang kritis, kreatif, dan juga sesuai dengan konteks global. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Terima kasih.